Ngerit adalah ngaben massal yang dilakukan secara bersama-sama dengan banyak orang. Di masing-masing desa di Bali biasanya mempunyai aturan tersendiri untuk acara ini. Ada yang melakukan setiap 3 tahun sekali. Ada juga setiap 5 tahun dan mungkin ada yang lainnya. Bagi masyarakat yang kurang mampu, ini adalah pilihan yang sangat bijaksana. Karena urusan biaya sangat bisa diminimalkan. Biasanya mereka yang mempunyai keluarga meninggal dunia akan dikubur terlebih dulu. Pada saat acara ngaben massal inilah, kuburan itu digali lagi untuk mengumpulkan sesuatu yang tersisa dari mayat tersebut. Sisa tulang atau yang lain akan dikumpulkan dan selanjutnya dibakar. Prosesi upacara ngaben selanjutnya, setelah pembakaran mayat, abunya kemudian dibuang ke laut. Dilanjutkan dengan upacara penjemputan arwah di laut tersebut, sebelum akhirnya ditempatkan di pura keluarga masing-masing. Disinilah biasanya seperti dijelaskan tentang pura keluarga masyarakat Hindu di Bali. Di samping fungsinya untuk memuja Tuhan juga untuk memuja para leluhurnya. Ngangkit, ritual, memanggil, atma jelang diaben. Pelaksanaan upacara pengabenan dilaksanakan berdasarkan dresta yang berlaku. Seperti di Belayu Kecamatan Marga Tabanan kerap diselenggarakan ngaben ngerit sederhana. Pada proses awal sebelum ngaben, ada yang disebut dengan ngangkit di kuburan. Prosesi ngangkit diawali semua keluarga menuju kuburan memanggil atma orang yang sudah meninggal untuk diajak pulang kembali untuk diupacarai. Kalau masalah hari, itu tergantung dari petunjuk ida pedanda tempat mohon hari baik. Ngangkitnya juga tidak di kuburan saja. Kalau ada yang dibakar dulunya dan dihanyut ke sungai atau pantai, ya ke sana juga harus melakukan ngangkit. Pada umumnya ngangkit dilaksanakan 3 hari sebelum pengabenan berlangsung. Tak ditampiknya bahwa ngangkit di masing-masing desa adat berbeda karena punya aturan yang berlainan. Dikatakannya, pelaksanaan ngangkit terdapat beberapa rentetan upacara. Yang pertama adalah mencari dewasa ayu, hari baik untuk melaksanakan upacara atiwa-tiwa pengabenan. Sebab, ngangkit adalah salah satu upacara yang harus dilakukan ketika sawah akan dibersihkan. Setelah itu, lunas izin di pura dalam. Dalam hal ini yang ditunas adalah atma yang sebelumnya dikubur tersebut. Terlebih waktu untuk makingsan dikubur itu tidak menentu. Jika mampu akan menyelenggarakan pengabenan secara mandiri, juga bisa diaben lebih awal dari sawah lainnya. Semua itu tergantung dari kesepakatan desa di masing-masing, di samping kemampuan dari keluarga. Ditambahkannya, lunasnya di tanah Pamuhunan dan di Pura Merajapati, dengan cara mohon izin dulu agar bisa atma yang akan diupacarai diajak pulang. Prosesinya juga ada ngeplugin, yakni memanggil kembali atma tersebut agar tahu jalan pulang. Setelah itu baru dilaksanakan ngangkit dengan simbolis, yang menggunakan sarana berupa ranting pohon dadap bercabang 3. Dibarengi dengan pelaksanaan ngeplugin. Kemudian ada istilah ngedetin, menarik, yang berarti roh tersebut sudah berada di sanggah urip yang dibawa oleh keluarga sawah, di mana terdiri atas rantasan, gambar berbentuk manusia, berasal dari kayu tipis. Ditaruh pada bokoran, dengan ranting dadap yang diisi uang kepeng. Kenapa menggunakan uang kepeng dengan jumlah ratusan sebagai simbol bahwa di sana sudah ada atma yang akan siap diupacarai. Sedangkan ranting dadap yang bercabang 3 tersebut sebagai lambang lahir, hidup, dan mati, yang menandakan setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan mengalami proses ketiga tersebut.
Selesai ngangkit, juga terdapat beberapa upakara yang dihaturkan di kuburan berupa caru ayam hitam, sesajen suci, dan pohon anak pisang yang diyakini sebagai penebus dari atma yang sudah diangkit. Setelah itu, gundukan kuburan yang tadi dibongkar sudah bisa diratakan kembali. Selanjutnya, bokoran yang berisi rantasan dibawa ke Pura Prajapati, pura dalam untuk mamitin, berpamitan. Karena sebelum dia Ben Makingsan dititip di sana. Setelah itu, kemudian diajak ke Balai Dangin kalau ngaben di rumah. Sedangkan jika ngaben ngerit dibawa ke petak tempat ngaben secara sederhana. Sebelum ditaruh pada petak ada yang disebut dengan prosesi manyapa. Biasanya baru sampai di depan petak akan ditanyai atau disapa. Kija Uli Pidan, Adi Maramuli, Kija Gen Malali. Sapaan itu maksudnya menanyakan kepada roh orang bersangkutan. Kemana saja? Kenapa baru pulang? Sambil diberikan nasi dan kopi. Saat itu juga dianggap sakit dan diberikan rempah-rempah boreh, dan disimbolkan meninggal lagi. Maka ditutuplah gorden yang ada di petak. Kemudian dicarilah kelihan Banjar untuk memberitahukan bahwa ada yang meninggal. Setelah itu, baru prosesi selanjutnya akan dilaksanakan. Maka saat itu juga, sawah yang sebagai rantasan tersebut diambil kembali untuk melaksanakan upacara nyiramin, memandikan, yakni bertujuan untuk membersihkan secara simbolis. Pertama menggunakan anggapan, berfungsi sebagai ngerik kuku. Dilanjutkan dengan mandi sebuah takir. Pada alis diisi daun intaran. Malam pada telinga. Di hidung ada pusu menuh. Wajah pada gigi. Sedangkan pipi daun delem. Bila sawah itu perempuan, pada rantasan ditutup dengan daun tunjung tepat pada kelaminnya. Daun bulung pada sawah pria. Setelah proses itu terlaksana, maka akan dihiasi kembali menggunakan wastra. Yang pria menggunakan destar dan dibuatkan seperti kamben layaknya pria. Sedangkan yang perempuan juga kamben selayaknya pakaian wanita yang dihiasi pada rantasan tersebut. Kemudian digulung menggunakan tikar Bali. Sebelum ditaruh pada petak kembali, maka akan diperciki tirta prasista oleh Sulinggih yang muput saat itu. Setelah ditaruh kembali pada petak, keluarga sawah akan bersembahyang di hadapan petak. Sembahyang tersebut sebagai permohonan maaf kepada sawah. Sembahyang di sana hanya sekali saja. Selain sebagai permohonan maaf bisa juga berdoa biasa. Agar upacara tersebut berjalan dengan baik. Dan Atman sawah bisa menyatu dengan Sang Brahman. Yaitu dengan cara sembahyang tangan kosong, muspapuyung. Pelaksanaan prosesi ngangkit disebut dengan upacara Engwangun. Yakni sebagai tanda, jika akan diupacarai harus dibangunkan terlebih dahulu. Selain itu, sawah yang makingsan di geni dianggap sedang tidur di kuburan. Jadi, menunggu pelaksanaan upacara pengabenan berlangsung, semuanya dikembalikan kepada Banjar masing-masing, yang akan melaksanakan pengabenan.